Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah dari kelas 12 TKP 2. Di sini saya akan menjelaskan 5 profil pemilik tambang dan penyebab terjadinya ambruk tambang underground di Freeport. 1. Profil pemilik tambang atau owner Freeport. Nama perusahaan PT Freeport Indonesia atau PT FI, lokasi Grasberg, Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Kepemilikan, pemerintah Indonesia melalui holding BUMN Pertambangan, Main ID, mempunyai saham mayoritas 51% di PT FI. Sisanya dimiliki oleh Freeport MC Moran atau perusahaan asal Amerika Serikat yang mengelola operasional tambang. Operasional dan struktur, Freeport MC Moran adalah perusahaan tambang besar global, terutama emas, tembaga, molybdenum. Freeport mengoperasikan tambang Grasberg sebagai salah satu tambang terbesar di dunia, terutama tambang emas dan tembaga. Di Grasberg sendiri, terdapat beberapa zona tambang, termasuk yang sudah beralih ke metode tambang bawah tanah, yaitu block cave, deep mill level zone, bigosan. Perizinan dan kontrak, ada pembicaraan atau perjanjian dengan pemerintah Indonesia terkait perpanjangan hak operasi di Grasberg melewati tahun 2041. Baru-baru ini juga sedang ada rencana divestasi saham tambahan sekitar 12% ke pihak lokal sebagai bagian dari kesepakatan regulasi atau peran pemerintah sebagai pemilik mayoritas. 2. PT Mires Soputan Mining atau MSM atau PT Tambang Tondano Nusa Jaya (TTN) Grup Arsi Indonesia. Nama perusahaan PT Mires Soputan Mining MSM PT Tambang Tondano Nusa Jaya (TTN). Lokasi Sulawesi Utara, Indonesia. Operasi pertambangan emas atau Tokatindung. Kepemilikan 100% dimiliki oleh PT Arsi Indonesia (TBK). Operasional dan struktur, beroperasi dengan metode pertambangan terbuka atau open pit, memiliki fasilitas pengolahan emas, izin atau kontrak, pemegang kontrak karya COW atau KK generasi keempat. Kontrak tersebut telah direnegosiasi menjadi berlaku sampai tahun 2041 dengan jaminan perpanjangan 2 kali masa 10 tahun per periode. Untuk yang ketiga yaitu PT Gang Nikel Antam atau Main ID. Nama perusahaan PT Gang Nikel. Lokasi Pulau Gang, Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Kepemilikan anak perusahaan PT Aneka Tambang atau Antam yang sekarang bagian dari holding BUMN Industri Pertambangan atau Main ID. Operasional dan struktur, memegang wilayah konsesi cukup luas sekitar 13.136 hektar, sudah memiliki izin lingkungan atau AMDAL dan adendum, izin kawasan hutan, dan izin lainnya, juga telah melakukan kegiatan produksi. Izin atau kontrak, memiliki kontrak karya atau KK generasi 7 nomor B53 Pres 1 1998 berlaku hingga 30 November 2047. 4. PT Bukit Asam Tbk atau PTBA. Nama perusahaan PT Bukit Asam Tbk. Lokasi, banyak lokasi di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur tambang batubara. Kepemilikan perusahaan BUMN atau Persero sebagai bagian dari holding industri pertambangan atau Main ID. Operasional dan struktur, produksi batubara, tambang dan ekspor, jaringan bisnis termasuk beberapa wilayah tambang dan pelabuhan atau dermaga. Cadangan dan luas wilayah besar, aktivitas produksi dan pengelolaan lingkungan dilakukan secara reguler. Izin atau kontrak, memiliki berbagai izin usaha pertambangan, IUP, produksi dengan wilayah kelola sekitar 65.632 hektar. Untuk yang kelima yaitu PT Vale Indonesia Tbk. Nama perusahaan PT Vale Indonesia Tbk, lokasi dan operasional, tambang dan pengolahan nikel berada di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Konsesi wilayah tambang seluas sekitar 118.017 hektar, meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Produksi utama adalah nikel mate dari biji laterit menggunakan fasilitas pengolahan atau smelter. Kepemilikan, perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 1990 dengan kode saham INCO. Ada keterlibatan pemegang saham asing serta lokal, belakangan terdapat perubahan saham dan negosiasi terkait kepemilikan sebagai bagian dari persyaratan izin tambang. Izin atau kontrak,
Beroperasi berdasarkan kontrak karya yang telah diamandemen pada 17 Oktober 2014, kontrak tersebut berlaku hingga 28 Desember 2025. Struktur dan aktivitas tambahan memiliki fasilitas pemurnian, pengolahan, serta pengerjaan hilir terkait produksi nikel. Juga merencanakan dan mengembangkan proyek HPAL (High Pressure Acid Leaching) untuk bahan baku baterai kendaraan listrik. Untuk yang selanjutnya yaitu analisa penyebab ambruk atau longsor tambang Freeport. Berdasarkan laporan terbaru, berikut kondisi dan kemungkinan penyebab yang mengarah ke tragedi longsor atau penutupan akses di Grasberg Block Cave. Kronologi singkat, pada 8 September 2025 terjadi aliran material basah, wet ore material atau lumpur yang keras yang masuk ke area produksi bawah tanah di panel ekstraksi 28-30 Block Cave, menutup akses ke beberapa area dan membatasi rute evakuasi. 7 pekerja kontraktor PT Redpath Indonesia terjebak di dalam. 2 ditemukan meninggal terlebih dahulu dan 5 lainnya ditemukan kemudian setelah operasi penyelamatan panjang. Operasi bawah tanah dihentikan sementara untuk fokus evakuasi, serta membersihkan aliran lumpur dan membuka kembali akses. Faktor penyebab yang mungkin dari berita sekarang dan praktek pertambangan bawah tanah seperti block cave, beberapa faktor berikut ini bisa jadi penyebab utama atau memperburuk situasi. 1. Material basah atau aliran lumpur, wet or rust atau mud flow. Laporan menyebut wet material slide, aliran lumpur besar yang masuk ke jalur akses. Ini bisa terjadi jika ada infiltrasi air, hujan lebat, atau koleksi air di atas zona ore yang kemudian mendesak ke bawah, membawa material ore dan tanah atau lempung ke jalur tambang. 2. Desain dan support struktur tambang. Block cave adalah teknik ekstraksi bawah tanah yang mengandalkan gravitasi. Material ore di atas akan runtuh secara terkendali sehingga ore dapat dikumpulkan di bawahnya, tapi teknik ini memerlukan stabilitas batuan yang sangat baik, drainase yang memadai, pemantauan struktur geologis, dan sistem kontrol air yang baik. Bila dukungan struktur kurang, retakan, atau ada kelemahan geologi, bisa terjadi runtuhan tak terkendali atau aliran material. 3. Pengelolaan air atau drainase dan kondisi hidrologis. Jika air hujan atau infiltrasi air tidak dikendalikan, misalnya saluran drainase tersumbat atau kondisi batuan jenuh air, maka saat beban berat kejadian bisa memicu ras material basah. 4. Cuaca atau faktor eksternal. Cuaca ekstrim, hujan deras, curah hujan tinggi bisa mempercepat infiltrasi, melemahkan struktur batuan. Ada indikasi bahwa cuaca kurang menguntungkan disebut dalam laporan penyelamatan. 5. Akses dan evakuasi terhambat. Begitu material basah mengalir atau menutup rute akses, evakuasi menjadi sangat sulit. Laporan menyebut bahwa alat berat tidak bisa masuk karena selalu tersapu oleh material yang terus mengalir. 6. Pengawasan atau monitoring geoteknik dan inspeksi yang mungkin kurang. Bisa terjadi ada kurangnya deteksi dini terhadap pergerakan batuan atau tekanan air. Kadang retak-retak kecil atau seepage mulai muncul sebelum kejadian besar. Bila sistem monitoring tidak sensitif atau tidak direspons dengan cepat, risiko meningkat. Kesimpulan awal, ambruk atau longsor atau aliran material basah di tambang bawah tanah Grasberg kemungkinan besar terjadi kombinasi dari infiltrasi air atau kondisi batuan jenuh air menyebabkan saturasi. Material ore dan batu atau lempung menjadi tidak stabil menyebabkan aliran material basah. Kurangnya atau kehilangan akses evakuasi karena jalur tertutup. Kondisi geologi dan desain tambang yang tidak sepenuhnya mampu mengantisipasi volume aliran material tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.